Halo sahabat Warta Kota, saya Lulu Kusumawardani sebagai juru bahasa isyarat yang kerap digunakan dalam kegiatan press release di Mapores Tangerang Selatan. Gimana sih sudah melakukan praktik sebagai juru bahasa isyarat itu berapa lama? Memulai juru bahasa isyarat atau masuk ke dunia tuli dan bahasa isyarat yang mana mas? Iya, dari keduanya boleh. Kalau masuk ke dunia tuli dan bahasa isyarat dari tahun 2015. Kalau mulai menjadi juru bahasa isyarat tahun 2017. 2017. Dari 2015 itu Mbak mempelajari dulu atau ada kursus yang harus Mbak lalui atau seperti apa? 2015 itu mempelajari langsung dari teman-teman tuli, terjun langsung bergabung dengan teman-teman tuli. Kemudian di tahun 2017 dari organisasi Gerkatin Provinsi Banten itu menetapkan saya sebagai juru bahasa isyarat untuk Provinsi Banten. Baru dari situ saya mulai ikut kelas bahasa isyarat untuk lebih menambah ilmu, menambah wawasan, menambah skill seperti itu. Waktu terjun itu kan Mbak ya bergabung dengan teman-teman yang bisa dikatakan pendengarannya agak kurang ya Mbak. Itu bagaimana Mbak cara Mbak dapat memahami konsep mereka berkomunikasi dengan Mbak yang kondisinya mohon maaf nih ya lebih sempurna dibanding mereka gitu? Kalau sempurna sebenarnya mereka juga sempurna ya mas, hambatannya hanya di komunikasi aja. Ketika pertama kali gabung dan bagaimana saya bisa memahami itu memang perlu waktu yang panjang. Karena mereka yang mengajari saya, mereka yang ketika saya contohnya kayak saya bertanya itu apa, mereka yang berusaha menjelaskan ke saya bagaimana supaya saya paham. Ketika saya sudah paham, baru mereka gimana ya bisa kayak ada, karena mungkin kalau akhirnya bisa gitu. Kadang menggunakan media juga sih. Media apa tuh? Mungkin bisa karena sekarang udah ada kemajuan internet, jadi pakai gambar dari internet jadi gitu, untuk hal-hal yang saya dan dia untuk bisa menyinkronkan persepsi menggunakan gambar dari internet, dari handphone lah. Dari handphone ya Mbak. Kalau boleh tahu ya, dari alfabetnya sendiri ya, abjadnya itu ada isyarat sendiri nggak sih bagi mereka, atau memang satuan kata yang dilakukan dalam bahasa isyarat itu? Kalau yang saya gunakan untuk juru bahasa isyarat, saya menggunakan Bisindo. Itu abjadnya memang abjad Bisindo yang digunakan. Itu bahasa alami dari teman-teman tuli. Oh, bahasa alami dari teman-teman tuli. Iya. Berapa tahun Mbak bisa mempelajari itu sampai bisa menjadi juru isyarat bahasa isyarat ini? Terus belajar ya mas, sampai sekarang juga saya masih terus belajar. Kalau misalnya untuk di akui sebagai juru bahasa isyarat khususnya untuk kayak di Provinsi Banten sendiri, itu dari 2015 sampai 2017, kira-kira 2 tahun Mbak harus mempelajari bahasa itu. kalau belajar sampai terus ya mas, sampai sekarang pun saya terus belajar. Gitu. Jadi nggak ada henti-hentinya untuk ada perkembangan memang dari bahasa isyarat itu memang, atau stuck begitu-gitu aja Mbak? Kalau untuk nanya tentang bahasa isyarat mungkin bisa langsung bertanya ke tulinya langsung mas. Mereka ada pusat studi atau pusat penelitian bahasa isyarat Indonesia. Mungkin nanti bisa konfirmasi ke sana bagaimana bahasa isyarat itu. Oh gitu. Kalau Mbak sendiri ada tingkat kesulitan nggak sih yang Mbak pahamin? Merasa ini paling sulit nih saya pelajarinnya gitu? Banyak kesulitan mas, sebenarnya banyak sekali kesulitan. Paling sulit itu kalau ada kata-kata yang saya belum pernah dengar, bagaimana saya menginterpretasikannya supaya audiens atau tuli yang melihat saya itu bisa paham. Banyak sih, tapi kalau misalnya ditanyain kata apa aja itu saya nggak bisa menyebutkan gitu, karena ketika di lapangan itu akan selalu ada kata-kata baru dan bagaimana cara menginterpretasikannya itu sih, apalagi kalau ada bahasa asing yang berarti bahasa Inggris pun bisa digunakan dengan bahasa isyarat? bisa. Oh bisa. Gitu.
Jadi memang ada tergantung bahasanya sendiri yang digunakan ya Mbak? Iya. Mbak sendiri kalau boleh tahu, tadi kan Mbak bilang ada kesulitan ya, faktornya lebih kemana tuh? Dari Mbak yang memahami atau memang peragaannya yang susah atau gimana? Dari pemahaman saya sih, kalau saya merasanya pemahaman saya. Jadi sebenarnya juru bahasa isyarat ketika mau bertugas itu lebih baik mengetahui dulu materinya apa yang akan disampaikan. Jadi tergantung dari konotasi katanya yang akan disampaikan tuh apa. Kalau misalnya katanya bisa multi persepsi, berarti saya gerakan isyarat saya pun harus bisa menangkap sebenarnya tujuan dari persepsi mana yang akan disampaikan. Gitu. Seperti itu. Oke Mbak. Tadi dari mana Mbak, lembaga apa? Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat. Itu bertempat di mana markasnya? Kalau kantornya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berarti Mbak dari 2015 hingga 2021 ini terus menjadi juru bahasa isyarat ya? 2017 kalau jadi. 2017 Iya. lebih tepatnya. Berarti sudah 4 tahun ya Mbak? Kira-kira. Kurang lebih. Banyak di lembaga mana aja Mbak digunakan? Biasa di pemerintahan, Heeh. swasta, Heeh. terus dan organisasi Gerkatin sih. Banyak. Siap. Makasih Mbak Lulu.